Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sapo, NIM 18 TMIA 303 dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengecoran logam dengan cetakan logam. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu apa itu pengecoran logam. Pengecoran logam yaitu suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak atau cavity sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Adapun kelebihan pengecoran dengan menggunakan cetakan logam yaitu yang pertama, permukaan produk cor baik, yang kedua, dimensi lebih baik, yang ketiga, pemadatan lebih cepat, dan yang terakhir yaitu dapat mencetak benda cor dari ukuran kecil sampai dengan ukuran yang besar. Jenis-jenis cetakan pasir. Yang pertama, cetakan pasir basah atau ground sand molds. Cetakan ini merupakan cetakan yang banyak digunakan karena dikenal murah, dan yang dimaksud pasir basah ini karena pasir yang digunakan masih mengandung air saat logam cair dituangkan di cetakan tersebut. Yang kedua yaitu cetakan pasir kering. Cetakan ini dibuat dengan bahan pengikat organik dan kemudian cetakan dibakar dalam oven dengan temperatur berkisar antara 200 derajat Celcius sampai 300 derajat bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan cetakan. Yang ketiga yaitu cetakan kulit kering. Yaitu cetakan ini dapat diperoleh dengan mengeringkan permukaan pasir basah dengan kedalaman 1,2 cm sampai dengan 1,5 cm pada permukaan rongga cetakan. Jenis cetakan ini memiliki hasil yang baik dalam produksi tinggi dikarenakan cetakan ini dilakukan tanpa pembakaran. Ini adalah gambar dari bagian-bagian cetakan logam. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama, cavity atau rongga cetakan. Merupakan ruangan tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Bentuk rongga ini sama dengan benda kerja yang akan dicor. Rongga cetakan dibuat dengan menggunakan pola. Yang kedua yaitu core atau inti. Fungsinya adalah membuat rongga pada benda coran. Inti dibuat terpisah dengan cetakan dan dirakit pada saat cetakan akan digunakan. Gating system atau sistem saluran masuk merupakan saluran masuk ke rongga cetakan dari saluran turun. Ketiga yaitu sprue atau saluran turun. Merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Saluran ini juga dapat lebih dari satu, tergantung kecepatan penuangan yang diinginkan. Bagian yang berikutnya yaitu pouring basin. Merupakan lekukan pada cetakan yang fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung dari ladle ke sprue. Kecepatan aliran logam yang tinggi dapat terjadi erosi pada sprue dan terbawanya kotoran-kotoran logam cair yang berasal dari tungku ke rongga cetakan. Bagian yang terakhir yaitu riser atau penambah. Merupakan cadangan logam cair yang berguna dalam mengisi kembali rongga cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi. Proses pembuatan cetakan logam. Yang pertama, mencairkan logam. Logam yang ingin dijadikan sebagai material bahan baku produk yang ingin dibuat dicairkan terlebih dahulu. Untuk mencairkan logam, tanur atau tungku yang digunakan bermacam-macam. Umumnya tanur induksi frekuensi rendah digunakan untuk besi cor. Tanur busur listrik atau tanur induksi frekuensi tinggi digunakan untuk baja tuang, dan tanur krus untuk paduan tembaga atau coran paduan ringan. Yang kedua yaitu proses selanjutnya adalah membuat cetakan. Ketika proses penuangan logam cair akan masuk melalui pintu cetakan atau saluran masuk, sehingga pintu cetakan harus dibuat sedemikian rupa supaya aliran logam cair tidak terganggu. Penuangan cetakan logam. Yang pertama itu adalah centrifugal casting atau pengecoran. Penuangan atau pengecoran dengan cara centrifugal ini ialah menggunakan putaran yang tinggi dari disk. Dengan demikian, logam cair yang cukup berat akan terlempar keluar dari posisi penuangan, yakni ke posisi bentuk disk sebagai bentuk benda kerja yang kita kehendaki. Di samping adalah gambar dari centrifugal casting. Yang kedua yaitu continuous casting, yaitu pengecoran. Teknik konvensional yang lain penerapan proses pembentukan melalui penuangan atau pengecoran dengan cetakan ini ialah
pembuatan baja batangan atau ingot, di mana pemasangan ulang pada ingot untuk menghasilkan bentuk serta ukuran yang sesuai dan dikehendaki. Continuous casting ini dapat diterapkan dalam pembentukan bagian yang berukuran kecil serta menghasilkan produk dengan kualitas baik dan mendekati kualitas yang dihasilkan oleh hot working process serta dengan gerakan kerja secara otomatis. Di sebelah adalah gambar dari continuous casting. Kemudian bagaimana pembongkaran cetakan logam? Proses pembongkaran casting dari cetakan dikenal sebagai KO atau shake out. Benda hasil pengecoran dibongkar dengan diketuk dari cetakan dengan tangan atau menggunakan vibrator atau alat pneumatik. Kebisingan dan debu bahaya yang diciptakan oleh proses ini sangat signifikan. Runner, penambah, dan bagian casting tidak membentuk bagian dari artikel selesai akan dihapus dengan mengetuk atau menggergaji dari casting yang kemudian digiling pada roda gerinda untuk menghapus berkedip, tepi kasar, dan sisa-sisa pelari. Tuang biasanya berpakaian dengan vetting atau abrasif peledakan, tetapi benda-benda kecil dapat bergemuruh dalam drum berputar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan cetakan logam yaitu, yang pertama, rongga cetakan harus dirancang lebih besar daripada produk cor yang akan dibuat untuk mengimbangi penyusutan logam. Yang kedua, setiap logam memiliki koefisien susut yang berbeda-beda, yaitu dalam merancang satu cetakan biasanya digunakan mistar susut. Yang ketiga yaitu pemadatan media. Kepadatan harus merata di seluruh bagian cetakan karena tekanan dari logam cair terjadi pada berbagai arah. Ukuran kepadatan sangat berpengaruh pada kekuatan dan kecepatan alir gas di dalam cetakan. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.